warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Oke, sebelum masuk silakan kepada ketua kelas pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Abdul, Bu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum lanjut pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ica Jelita Putri. Hadir, Bu. Rizal Al-Farki. Iladia Rosa. Hadir, Bu. Abdul Rahmanto. Hadir, Bu. Fabian Maudea. Sakit kok. Oke. Lanjut, sekarang kita lanjut kepada materi. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu akan bertanya apakah anak-anak di sini sudah mengenal dengan multimeter? Belum. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu multimeter. Multimeter adalah yang menggunakan barang putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Nah, multimeter sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan. Ada juga yang menyebutnya dengan ampermeter. Apa yang dimaksud dengan ampermeter? Ampere, volt, dan ohm. Nah, berikut adalah gambar tampilan dari multimeter analog dan multimeter digital. Nah, anak bisa lihat di slide. Selanjutnya, komponen-komponen dari multimeter tersebut. Yang pertama ada jarum penunjuk, struk pengatur jarum, skala tegangan DC, skala arus DC, skala jarum, terminal, tombol pengatur ohm, skala tegangan AC, saklar pemilih atau disebut juga dengan selektor. Selanjutnya skala ohm. Nah, apa sih fungsi dari komponen yang ada di slide tadi? Fungsinya yang pertama yaitu ada skala jarum berfungsi untuk membaca nilai yang ditentukan jarum penunjuk skala. Selanjutnya, jarum penunjuk berfungsi untuk menunjuk besaran yang masuk atau yang diukur. Yang selanjutnya, sekrut pengatur jarum berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar sekrutnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng titik kecil. Selanjutnya, tombol pengatur nol berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi nol. Selanjutnya, saklar pemilih berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Selanjutnya, ada skala tegangan AC berfungsi untuk membaca nilai tegangan AC yang terdiri 5 batas ukur yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000. Selanjutnya ada skala ohm berfungsi untuk membaca nilai hambatan yang masuk. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menggunakan multimeter. Yang pertama, ada cara untuk mengukur tegangan DC atau DC voltage. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DC volt. Selanjutnya, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt khusus analog multimeter. Selanjutnya, hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Prob merah pada terminal positif dan prob hitam ke terminal negatif. Nah, selanjutnya cara untuk mengukur tegangan AC atau AC voltage. 1. Atur posisi saklar selektor ke AC volt. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Selanjutnya, hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur untuk tegangan AC tidak ada polaritas
Selanjutnya, putuskan jalur cat budaya atau power supply yang terhubung ke beban. Kemudian, tekan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output dan probe hitam ke input tekanan. Selanjutnya, cara untuk mengukur resistor. 1. Atur posisi saklar ke selektor ohm. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohmnya yang akan diukur. Selanjutnya, hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter khusus untuk analog multimeter. Apa itu fungsi dari voltmeter? Fungsi voltmeter yaitu untuk mengukur tegangan listrik. Berikut adalah contoh untuk membaca hasil pengukuran tegangan. Yang pertama, untuk mencari hasil ukur yaitu skala pada selektor dibagi skala terbesar lipatan, lalu dikali angka yang ditunjuk jarum. Nah, dari gambar ini apakah ada yang bisa menentukan hasil dari contoh yang ada di samping? Sudah jelas gambar itu? Jelas. Oke, kalau gambar kurang jelas, biar Ibu jelaskan. Berikut ada baterai dengan tegangan 1,5 volt DC. Nah, cara membacanya yaitu support selektor pada mode DC volt. Pilih skala 10. Di mana itu? Oh, di sini. Lanjut, berdasarkan rumus hasil pengukuran, skala selektor dibagi skala terbesar lipatan yang ini, lalu dikali dengan hasil dari penunjuk jarum, sama dengan 10 dibagi 10 dikali 1,4 sama dengan 1,4 volt DC. Apakah dari penjelasan tersebut anak-anak bisa paham? Alhamdulillah. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya yaitu fungsi ohmmeter. Fungsi ohmmeter itu melakukan pengukuran terhadap tahanan atau resistan yang terdapat pada komponen elektronik hingga rangkaian dengan baik sesuai dengan standar prosedur dan operasi. Apakah dari tampilan tersebut anak-anak ada yang paham, yang bisa menjelaskan ke depan? Bisa. Silakan Abdul jelaskan ke depan. Ini ya. Jadi saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menghitung dari nilai ohmmeter. Jadi nilai ohmmeter itu menggunakan skala yang di atas. Karena di skala yang ditunjuk jarum ini dikali dengan yang ditunjuk yang batas ukur maksimal pada switch di selektor pada selektor di multimeter. Jadi misal ini misalnya kita analisis unitnya adalah di 10, kemudian di sini kita di skalanya yaitu misalnya 100, maka besarnya skalanya adalah 100 dikali 1000 di 1000 volt. Oke, ini terima kasih. Ya, benar sekali Abdul. Selanjutnya lagi. Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya yaitu contoh untuk mengukur tegangan AC.
Nah, berdasarkan rumus, hasil pengukurannya adalah 1000 dibagi 10 dikali 6,2 sama dengan 620 AC volt. Apakah anak-anak bisa paham? Paham, Bu. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu jelaskan. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan sebuah video agar anak-anak bisa lebih mengerti dan juga bisa ditonton di rumah nantinya. Itu adalah contoh untuk mengukur dan multimeter analog. Mengukur besaran listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, tekanan listrik, dan juga daya listrik. Khususnya bagi kalian yang baru belajar menggunakan alat ini, di sini akan saya sampaikan beberapa cara untuk menggunakan alat ukur multitester ini. Bagaimana cara penggunaannya secara baik dan benar? Jadi masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di bagian skala, maka bisa kita setel dengan skala zero ohmnya ini ya, untuk mengaturnya agar pas di posisi garis terakhirnya ya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya alat ukur kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Jadi di sini kita lihat di mana posisi AC voltnya. Dia terdapat di sini. Oke, mungkin segitu saja videonya Ibu tampilkan dulu. Nanti selebihnya bisa anak-anak lihat di rumah. Nah, untuk tugas minggu depan bisa dipelajari dulu materi hari ini. Lalu minggu depan kita akan praktek menggunakan resistor, baterai, dan juga colokan. Nah, dari materi hari ini apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi